Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fajrul Aprila Pramono akan menyampaikan rangkuman hasil pembelajaran saya di mata kuliah arsitektur vernakular, mulai dari pengertian vernakular, konsep-konsep vernakular, program ekskursi, dan juga tugas harian saya yang berupa rumah joglo dan juga rumah hanok yang berasal dari Korea. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat dan lahir dari masyarakat, etnik, dan berakar pada tradisi etnik. Arsitektur vernakular didasarkan pada local knowledge, lokal material yang erat dengan elemen yang berbau mitos. Berdasarkan cara hidup dan kepercayaan masyarakat setempat, arsitektur vernakular dibangun oleh warga setempat berdasarkan pengalaman, merupakan jawaban atas setting lingkungan pada bangunan tersebut, tempat bangunan tersebut berdiri. Arsitektur vernakular tidak hanya berupa produk, tetapi juga proses, lebih kepada konsep daripada materinya itu sendiri. Selanjutnya ada konsep-konsep arsitektur vernakular yang nantinya menjadi patokan dalam poster-poster saya yang berikutnya. Yang pertama adalah rural settlement atau permukiman pedesaan. Pasti setiap perbedaan kondisi geografis memiliki juga karakteristik tertentu terhadap pola permukiman masyarakat. Yang permukiman itu polanya dipengaruhi oleh misalnya oleh aliran sungai atau aliran akses transportasi, dan juga dipengaruhi juga oleh adat istiadat setempat. Yang kedua ada type and process atau tipe dan proses membangun. Setiap rumah memiliki tipe masing-masing, bahkan dalam suatu daerah tersebut memiliki tipe yang berbeda berdasarkan kasta kependudukan dan juga yang lain-lain. Kemudian proses pembangunannya pun juga berbeda. Setiap rumah memiliki karakteristik proses pembangunan tertentu, mulai dari dia membangun dari rangka atapnya dulu dengan rangka-rangka kolomnya, atau membangun pondasinya terlebih dahulu. Jadi banyak proses pembangunan berdasarkan rumah-rumah masing-masing juga. Yang ketiga ada build from the ground, yaitu membangun sedekat mungkin dengan tanah. Banyak rumah vernakular yang membangun rumah tersebut sedekat mungkin dengan tanah, yang merupakan tempat berkehidupan juga. Namun beberapa rumah juga memiliki kondisi yang dibangun jauh di atas tanah. Misalnya rumah suku Korowai dengan alasan yang masuk akal pula, yaitu mereka untuk menghindari musuh di kala peperangan, dan juga mereka tinggal di hutan dan yang mengambil pohon yang tinggi untuk juga menghindari nyamuk malaria tersebut. Kemudian ada resource that ground, memanfaatkan sumber daya sekitar. Rumah-rumah vernakular sangat amat memanfaatkan sumber daya sekitar, mulai dari berbagai komponen rumahnya tersebut, mulai dari atap, mulai dari dinding, mulai dari kolom strukturnya dan pondasi dan lain-lain, itu diambil dari sumber daya sekitar. Kemudian ada coping with climate, yaitu mengatasi kondisi iklim. Setiap rumah maupun zaman sekarang ataupun vernakular yang mengikuti perkembangan itu harus dapat mengatasi kondisi iklim setempat agar menjadikan penghuni tersebut nyaman dan aman. Kemudian ada living space atau ruang komunal. Setiap bangunan vernakular harus memiliki ruang komunal atau ruang berkumpul yang juga untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi manusia. Selanjutnya ada value, symbol, and meaning atau nilai, simbol, dan makna. Itu setiap bangunan vernakular pastinya memiliki makna-makna tersendiri berdasarkan rumah masing-masing.
Eh, Kemudian ada decorate dwellings atau dekorasi bangunan. Setiap rumah bangunan vernakular memiliki dekorasi-dekorasi unik yang memiliki karakteristik dan makna juga, yang biasanya makna-makna tersebut berdasarkan kepercayaan dan lain-lain. Untuk poster saya yang kedua, ini membahas tentang ekskursi. Sempat beberapa kali saya mengikuti webinar bangunan vernakular ekskursi dari Universitas Indonesia pada jam-jam matkul arsitektur vernakular saya, yaitu apa itu ekskursi. Ekskursi adalah sebuah program dari prodi arsitektur dengan tujuan memperkaya pengetahuan pendokumentasian arsitektur vernakular yang berkembang di seluruh Nusantara. Program yang dibuat oleh program ekskursi ini yang saya ambil patokannya dari Universitas Indonesia itu dinaungi di bawah divisi minat bakat dari himpunan mahasiswa arsitekturnya. Di dalam program ekskursi ini ada terdiri ketua ekskursi, ada bendahara, sekretaris, perizinan akomodasi, acara, materi, dan dokumentasi. Mungkin sekarang mungkin bisa lebih kompleks lagi per divisinya itu, maksudnya anggota-anggotanya itu pembagiannya bisa lebih kompleks lagi. Terus bagaimana proses ekskursi atau pendokumentasian bangunan vernakular ini oleh tim dari ekskursi Universitas Indonesia. Yang pertama itu sebelum ke lapangan, tim ekspeditor dibekali pengetahuan pokok dengan jurnal penelitian, buku sumber riset, dan literatur lainnya yang sudah dicari atau diriset terlebih dahulu. Setelah melakukan riset awal dan juga mendapatkan pengetahuan pokok, tim besar atau tim ekspeditor melakukan wawancara dan observasi di lapangan yang berupa sketsa, pemetaan, pengambilan foto, dan pendokumentasian video. Nantinya setelah didapatkan semua bahan atau hasil atau produk yang dihasilkan dari program ekskursi tersebut, nantinya akan diproses menjadi sebuah pameran, buku, filming, produk 2D dan 3D berupa poster dan maket. Berikut ada alur yang secara umumnya, yaitu inputnya berupa ada masing-masing tim materi itu bertugas untuk wawancara dan observasi di lapangan, dan tim dokumentasi pengambilan video dan foto, dan kemudian ada mabanya yang melakukan sketsa, gambar kerja, dan pengambilan foto. Kemudian semua input tersebut diolah datanya oleh tim materi dan buku, dan kemudian didapatkan outputnya berupa nantinya akan dipamerkan di pameran internal maupun eksternal, nanti berupa foto atau poster, buku, dan maket. Kemudian yang di poster saya ini ada contohnya buku berupa ini buku hasil ekskursi dari Wakatobi, Tanah Airku, Air Tanahku. Dan juga ini ada beberapa gambar dari pamerannya, ada berupa poster, ada mappingnya, ada fotonya, foto dokumentasi, ada juga hasil 3D-nya berupa maket. Kemudian untuk menanggapi ekskursi Wakatobi tersebut, ada judul buku ini Tanah Airku, Air Tanahku. Yang dimaksudkan ialah kita yang bertanah air, biasanya yang berada pada daratan, untuk orang di Wakatobi atau suku Bajo, yang merupakan perairan tersebut yang merupakan tanahnya. Jadi itulah maksudnya kira-kira. Untuk tugas poster saya untuk tugas harian pada matkul arsitektur vernakular ini, saya mengambil untuk kawasan Nusantara, rumah joglo,
yang berada pada Jawa Timur, khususnya pada area Ponorogo, Madiun, Pacitan dan sekitarnya. Pertama, ada konsep rural settlement atau pola permukimannya. Pola permukiman linear mendominasi rumah joglo tersebut dikarenakan kondisi geografis yang berada di dataran tinggi menyebabkan terbentuknya jalur-jalur di anak bukit yang membuat penduduk tersebut membangun permukiman di jalur akses tersebut, sepanjang akses tersebut. Yang kedua ada built from the ground, dibangun sedekat mungkin dengan tanah. Ada konsep atau makna berupa keharmonisan hubungan antara manusia dan sesamanya, kawulo dan gusti, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya, mikrokosmos dan makrokosmos, tercermin pada tata bangunan yang menyusun rumah joglo, baik itu pada pondasi, jumlah saka guru atau jumlah kolomnya. Kemudian ada bebatur atau tanah yang diratakan dan lebih tinggi dari tanah sekelilingnya, yang yaitu elevasinya. Dan kemudian ada beragam ornamen penyusun di rumah joglo tersebut. Selanjutnya ada resource that ground atau memanfaatkan sumber daya sekitar. Struktur utama rumah joglo ini terbuat dari pohon jati yang tumbuh banyak di sekitar lingkungan tersebut. Kemudian furniturnya pun juga masih banyak yang terbuat dari kayu jati, dan juga rangka atap penahan genteng atau yang biasa disebut kaso itu merupakan dari bambu, dan juga genting-gentingnya itu terbuat dari tanah liat di sekitar rumah tersebut dibangun. Kemudian ada coping with climate atau mengatasi kondisi iklim. Sirkulasi yang diciptakan rumah joglo itu merupakan sirkulasi silang pada ceilingnya tersebut, dibuat tinggi juga di tengah-tengah, dan juga terdapat juga akses udara yang membuat akses udara di rumah tersebut mengalir secara tepat. Kemudian ada living space-nya atau ruang komunal atau berkumpul. Di setiap rumah joglo ini biasanya terdapat juga pendopo guna pertunjukan wayang, tergantung dari rumah tersebut besar atau tidaknya, dan itu juga tergantung kepada kasta pemilik rumah tersebut. Juga pendopo tersebut juga digunakan terkadang sebagai ruang tamu, ruang sanggar tari, ruang penyimpanan gamelan yang cukup luas. Kemudian ada value, simbol, and meanings atau nilai, simbol, dan makna. Arsitektur rumah joglo menyiratkan pesan-pesan kehidupan manusia terhadap kebutuhan papan, bahwa rumah bukanlah sekedar tempat berteduh, tapi ia juga merupakan perluasan dari diri manusia itu sendiri. Bangunan Soko Guru memiliki 4 tiang yang ditancapkan pada batu sebagai alas tiang yang disebut umpak, dengan kedalaman tertentu tergantung tinggi 4 tiang yang terbuat dari kayu dan strata sosial penghuni rumah. Kemudian ada type and process atau tipe dan proses membangun. Arah orientasi rumah tradisional Ponorogo selalu menghadap ke arah utara atau ke selatan. Membangun rumah joglo dari kolom, soko, kemudian tumpangnya, dan berbagai rangka atapnya. Sebelum kolom itu tentu disiapkan baturan tadi atau tanah yang berbeda elevasi dari tanah sekitarnya. Kemudian dibuat umpak, baru soko guru, baru soko atau kolomnya, dan kemudian tumpang dan juga rangka atapnya. Selanjutnya ada decorate dwellings atau dekorasi bangunan. Ragam jenis bangunan pada rumah joglo banyaknya terdiri pada ukiran-ukiran pada suatu sisi bangunan. Peletakan ragam jenis rumah joglo ada pada wuungan, yaitu hiasan yang terdapat pada rabung atau nok pada atap. Kemudian ada dodopeksi, emprit gandil, gonjo, santen, soko atau kolom itu ada yang juga diukir, dan tumpang sari. Yang tumpang sari itu yang berada pada atas dari soko guru, yaitu beragam jenis ukiran-ukiran pada kayu yang saling tindih menindih.
Selanjutnya ada arsitektur vernakular yang dimiliki oleh daerah Korea, yaitu Korea Utara maupun Korea Selatan. Yang pertama, namanya rumah vernakular tersebut ialah Rumah Hanok. Pertama kali dirancang itu pada zaman dinasti Joseon atau abad ke-14. Pertama ada rural settlement atau pola permukimannya memiliki prinsip yang bernama Besanimsu, yaitu rumah yang ideal dibangun dengan gunung di belakangnya dan sungai di depannya. Daerah permukiman rumah Hanok ini dibangun secara berdekatan dengan akses atau gang sempit di sekitarnya. Kemudian ada built from the ground, dibangun sedekat mungkin dengan tanah. Konstruksi dimulai dengan kolom atau batu-batu besar yang dikumpulkan secara lokal. Penggunaan batu-batu ini mewakili keselarasan langsung antara struktur buatan dan alam sedemikian rupa sehingga batunya tidak dipotong melainkan di bawah kolom kayu. Bagian bawah kolom kayu yang diukir sedemikian rupa agar pas tepat di atas batu tersebut yang kasar. Proses ini juga disebut dombong jucho. Kemudian ada resource that grow, yaitu memanfaatkan sumber daya sekitar. Kolom dari rumah Hanok ini terbuat dari pohon pinus atau bahan kayu lain di sekitarnya. Kemudian umpak yang didapat pada lingkungan sekitar. Umpak tersebut merupakan alas atau pondasi dari kolom tersebut yang merupakan batu besar tadi. Kemudian pintu kertas atau geser biasa atau changjochi yang terbuat dari kulit kayu mulberry. Kemudian ada jendela dibuat menggunakan bilah kayu. Terus ada atap atau giwa yang terbuat dari tanah liat pada lingkungan sekitar. Dan juga ada atap yang bernama choga yang terbuat juga dari jerami. Kemudian ada living space atau ruang komunal. Hanok mempunyai interior berupa meja lesehan yang berguna untuk berkumpul sambil menyantap sajian. Kemudian ada coping with climate, karena Korea memiliki musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sangat dingin. Sistem pemanasnya tersebut merupakan lantai ondol atau godol, sistem pemanas berbasis lantai, dan decong aula bergaya lantai kayu yang sejuk telah dirancang sejak lama untuk membantu orang Korea bertahan dari musim dingin yang sangat dingin dan untuk memblokir sinar matahari selama musim panas. Kemudian ada decorate dwellings atau dekorasi bangunan, yaitu pintu geser yang terbuat dari hanji atau kertas tradisional Korea yang menciptakan tampilan yang indah dan menarik. Kemudian atap atau giwanya yang mempunyai detail yang indah. Ukiran-ukiran yang berada pada kayu dekat choma atau yang biasanya terdapat pada kuil dan bangunan-bangunan rumah bangsawan. Choma tersebut merupakan sudut di atapnya tersebut. Kemudian ada type and process, tipe dan proses membangun. Tipe-tipe rumah Hanok ini terbagi beberapa macam, ada 3 bagian, yaitu tipe persegi, tipe U atau L, dan yang memanjang yang dibedakan berdasarkan bentukan denahnya tersebut. Proses pembangunan rumah Hanok memerlukan keahlian pada struktur serta dekorasinya yang dikerjakan oleh Daemokjang. Daemokjang ini merupakan tukang kayu atau pengrajin kayu yang membuat struktur atapnya yang indah dan juga membuat ukiran-ukirannya juga. Kemudian ada value, simbol, dan meanings atau nilai, simbol, dan makna terdapat pada model atapnya. Giwa, yaitu atap yang berupa tanah liat, melambangkan tingkat kedudukan dari masyarakat yang mempunyai rumah tersebut, yaitu masyarakat berada yang memiliki atap giwa atau dengan tanah liat. Dan kemudian ada masyarakat tani yang memiliki atap dengan bahan jerami atau yang disebut juga dengan choga. Mungkin itu saja cerita-cerita dari mata kuliah arsitektur vernakular ini, mulai dari pengertian arsitektur vernakular, konsep-konsepnya, karakteristiknya, kemudian ada terkait program ekskursi dari Universitas Indonesia yang pernah saya ikuti webinarnya. Kemudian ada rumah joglo,
dan kita membahasnya konsep vernakularnya satu persatu. Dan juga yang terakhir ini rumah Hanok yang berasal dari Korea yang telah kita bahas per konsep vernakularnya. Mungkin cukup sekian video kali ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.